Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kali ini kita sudah menggunakan NoSQL ya. Jadi bukan lagi Relational Database Management System, dan tools atau database yang akan kita pakai adalah MongoDB. Dia merupakan salah satu database yang tipenya adalah document oriented. Oke, kita bahas dulu sedikit tentang NoSQL. Jadi NoSQL itu merupakan database generasi baru yang memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, dia non-relational, ini yang harus digarisbawahi. Selama ini kita mempelajari MySQL ya, dia sifatnya relasional. Tapi di NoSQL, dia sifatnya adalah non-relasional, sehingga tidak akan kita jumpai lagi relasi-relasi yang ada pada MySQL, pada database SQL yang lain gitu. Kemudian karakteristik yang kedua adalah terdistribusi. Jadi memang pemakaiannya NoSQL ini lebih ditekankan pada pendistribusian data maupun skema, sehingga dia bisa disimpan pada beberapa mesin dan masih terjaga konsistensi dan kehandalannya. Kemudian open source. Hampir semua database NoSQL itu sifatnya open source, sehingga user bisa mendownload kemudian menggunakannya secara gratis ya. Bahkan mengembangkan sendiri juga bisa, artinya kita tidak dikenai biaya untuk memakai, tidak harus beli untuk yang kapasitas besar sekalipun. Kemudian berskalabilitas horizontal, artinya dia bisa di skalabilitas ya, bisa disebar, bisa dipecah, bisa diperluas secara horizontal. Jadi horizontal itu artinya yang dipecah adalah fieldnya, jadi dia memecah ke samping horizontal. Artinya kita bisa menempatkan misalkan ya kolom atau field ABC di mesin server A, letaknya di kotak X, dan field XYZ di kota B, letaknya di server B, letaknya di kota Y, misalkan seperti itu. Itu bisa memungkinkan bagi NoSQL. Dan skema free, dia tidak menekankan pada skema, artinya bebas aja. Kalau kita kenal sama ini, kalau di SQL ya ada table. Label itu kalau fieldnya 5, misalkan nomor, nama, alamat, atau 3 ya, nomor, nama, alamat gitu, maka isian seterusnya di tabel itu ya harus itu ya, nomor, nama, alamat. Tapi kalau di NoSQL tidak seperti itu, bebas aja. Misalkan nomor 1, data pertama nomor sama nama yang ada, yang kedua nomor, nama, alamat, kota, misalkan seperti itu. Yang ketiga nomor, nama, alamat. Itu bisa terjadi di NoSQL, sehingga di sini sangat fleksibel sekali untuk penyimpanan data. Kemudian dapat menampung data yang sangat besar, karena memang penggunaannya untuk bukan yang relasi, bukan yang transaksional ya, maka dia bisa mendukung data yang sangat besar. Artinya data-data sensor, data sosial media, data komentar, kata-kata di internet itu bisa disimpan di NoSQL ini. Nah, lebih lengkap nanti ada di NoSQL-database.org. Ada semua di situ database NoSQL, mulai dari awal 2009 dan berkembang pesat sampai dengan hari ini. Kemudian manfaat NoSQL. Pertama, model datanya mengatasi beberapa masalah yang tidak mampu ditangani oleh model relasional. Yang pertama adalah volume. Jadi volume yang selama ini jadi masalah di database relasional, terutama data yang tidak terstruktur, semi terstruktur gitu ya, itu bisa diatasi oleh NoSQL. Kemudian kinerja cepat dan iterasi skema dan yang cepat juga. Jadi memang kinerjanya cepat, artinya kalau query di dalam database SQL itu
waktunya itu lama, memerlukan waktu yang lama, tapi kalau NoSQL bisa memangkas waktu tersebut menjadi lebih cepat. Pemrograman berorientasi objek yang mudah digunakan dan fleksibel. Ini cocok juga untuk pemrograman yang berorientasi objek, ya. Yang tentu saja dalam pengolahan datanya dia tidak transaksional. Arsitektur skala yang terdistribusi secara geografis, artinya bisa didistribusikan secara geografis, ya, jadi diletakkan di kota A, kota B, kota C, itu sangat bisa sekali di NoSQL ini. Nah, kemudian ini jenis-jenisnya ada banyak sekali, tapi di sini saya muat hanya beberapa dan saya highlight yang 4 ini. Karena 4 ini, ya, void column store, document store atau document oriented, key value, dan graph databases, inilah yang the best-nya, yang sering digunakan, gitu. Dan kita dalam materi ini coba yang document oriented database, yaitu dia memasangkan kunci dengan struktur data kompleks yang dikenal sebagai dokumen. Jadi nanti ada namanya key dan juga dokumen. Dokumen dapat berisi banyak pasangan kunci nilai. Di key value sifatnya nanti ada key-nya apa, value-nya apa saja. Yang berbeda atau pasangan kunci array atau bahkan dokumen berlapis. Jadi nanti dibentuk dari key value ke key value yang ada. Contohnya ada MongoDB, Elastic, MongoDB, Azure, DocumentDB, CouchDB, dan seterusnya. Kita di materi ini akan mencoba MongoDB. Jadi silahkan nanti dieksplor yang lain, tapi di dalam praktek ini kita coba menggunakan MongoDB. Nah, ini adalah website tentang NoSQL, ya, komunitas NoSQL, di mana di list 2009 sampai 2020 ada banyak sekali NoSQL Database Management System. Sekarang sudah 225 tools atau nama, mulai dari white column store, ini ada banyak sekali. Ini salah satunya bisa kalian pakai untuk tugas akhirnya, topik. Misalnya pakai Hadoop, pakai MapR, pakai Cassandra, dan seterusnya. Amazon SimpleDB, dan seterusnya. Kemudian dokumen store, ini Oracle mengeluarkan yang lain, NoSQL encryption. Pasti kita ada di sini di MongoDB, dan seterusnya. Ini ada banyak sekali, bisa kalian eksplorasi sendiri. Dan hampir semuanya ini sifatnya open source, ya. Baik, sekarang kita akan coba mengimplementasikan database MongoDB, ya. Jadi ini sudah saya buat step by step, jadi silahkan kalian bisa download softwarenya di link ini, kemudian diinstal dan dicoba sesuai step-step yang ada di sini. Sesuaikan versi OS-nya di sini, kemudian diinstal, dan langkah pertama masuk ke foldernya. Kita mulai pakai cara yang dasar dulu aja. Ini masuk ke folder bin pada instalasi MongoDB. Biasanya ada di program files MongoDB server sekian ini, yang masuk ke binnya, kemudian diketik Mongo, muncul seperti konsol pada MySQL, ya. Terus dari sini kita sudah bisa membuat database. Sintak pertama yang kita lakukan adalah show.dbs. Ini untuk show databases, ya, kalau di MySQL menampilkan database yang sudah ada di sistem. Kemudian baru create-nya, create database itu langsung kalau di MongoDB, use MongoDB, nama DB-nya apa, langsung dia membuat sekaligus masuk use, ya, memakai database tersebut. Kemudian collection itu kalau di relasional adalah tabelnya. Di collection itu isinya ya kolom-kolom atau field. Yang pertama adalah langsung ini key-nya, ini value-nya, jadi ini adalah seperti field-nya, kemudian ini adalah isinya, ini field-nya, ini isinya, ini field-nya, ini isinya, ini field-nya, ini isinya. Jadi tidak ada lagi kita meng-create
fieldnya dulu, kemudian baru insert datanya. Kalau di sini karena dia skema free, maka langsung ditulis key-nya apa sebagai field, kemudian value-nya apa dia sebagai values ya, isi dari field tersebut. Nah, ini akan muncul, kemudian show collection itu show tables, kemudian find ini kalau kita mau select all, find-nya dikosongkan berarti select all, dan seterusnya. For each ini kalau kita mau menampilkan pada format JSON, kemudian ada versi yang lebih bagusnya lagi, menghapusnya pakai remove, kriterianya apa di sini yang mau dihapus, jadi where-nya apa kalau di MySQL ya, di sini dituliskan. Kemudian mengubah pakainya adalah, jadi kalau ikut dokumennya kosong insert kembali ya, kalau dokumennya ada berarti pakai keyword update, kriterianya apa, kemudian data untuk yang diupdate-nya apa, sintaknya seperti ini. Ini find untuk yang select. Rename juga, rename collection berarti dia untuk mengubah ya, alter table ya, mengubah nama tabelnya kalau di SQL. Menghapus collection, drop. Ini menghapus database, drop database, dan ini ngecek, kemudian exit kalau sudah selesai. Ini semacam PHP MyAdmin-nya kalau di MySQL ya. Kita menginstal yang GUI-nya di sini, namanya adalah MongoDB Compass. Ini opsional, silahkan nanti coba aja. Jadi kalian punya PHP MyAdmin untuk MySQL dan MongoDB Compass untuk MongoDB ini. Diinstal, kemudian tutorialnya ada di sini. Jadi ini YouTube, menu-menunya apa aja, kemudian cara mengoperasikannya apa aja. Salah satunya ada di sini dan banyak sekali di YouTube, silahkan dicari. Kemudian ini adalah studi kasusnya. Jadi di dalam studi kasus ini kalian diminta untuk membangun sebuah database MongoDB untuk menyimpan data yang disuplai dari sensor-sensor ini. Tentukan sendiri data apa yang disimpan, jadi bebas, nanti datanya apa aja itu bebas, misalkan data jumlah kendaraan, kemudian kendaraannya jenisnya apa aja, apakah base, apakah van, apakah SUV atau city car, dan seterusnya. Buat collection pada data tersebut, lalu isi minimal 10 isian yang berbeda key dan value. Jadi diisi 10 isian, tapi bedakan satu sama lain gitu ya. Mungkin ada beberapa perbedaan. Misalkan ya tadi, yang satu cuman nomor sama nama kendaraan sama warna, yang satunya lagi nomor, nama kendaraan, warna, terus jenis kendaraan, dan seterusnya. Jadi yang bisa terdeteksi itu dituliskan di isian ini. Mulai dari roda 2 sampai roda 6. Nah, ditentukan juga misalkan nomor, nama, rodanya berapa gitu. Lalu jalankan MongoDB Compass dan lakukan beberapa screenshot terhadap database yang dibuat. Jadi di studi kasus ini, kalau instruksinya kan pakai MongoDB Compass ya, tapi saya bebaskan mau pakai MongoDB Compass atau mau pakai yang konsol seperti ini. Tapi untuk MongoDB Compass nilainya lebih bagus gitu, karena kalian sudah eksplorasi lebih jauh lagi dibanding yang versi tradisionalnya. Baik, itu untuk materi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.